Halo warga sipil sekalian, breaking news. Gue langsung aja gue baca beritanya dari Liputan 6. Jenderal TNI tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih. Kapolri ini ikut rusuh. Dia bilang Kapolri ini ikut rusuh. Dengarkan sekali lagi, dia mendengar bahkan itu Kapolri teman-teman. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Tentunya kita sudah mendengar sebuah berita terbaru tentang bagaimana akhirnya TNI itu memproses Ferry Irwandi. Ya, karena pernyataan-pernyataannya yang dinilai itu mengandung unsur pidana. Ya, berusaha untuk membangun framing, menggiring opini kepada publik bahwa lewat video yang dia tampilkan di acara Rakyat Bersuara, itu seolah-olah dia mau mengatakan kepada publik lewat analisanya di video itu bahwa TNI itu terlibat dalam kerusuhan demo kemarin. Dan itu ya disampaikan di acara yang banyak banget penontonnya. Tentu saja banyak yang tergiring opininya dengan pernyataan dari Ferry Irwandi ini. Akan tetapi teman-teman, setelah saya menelusuri video tersebut dan mendengarkan secara berulang-ulang, itu sama sekali sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ferry ini di acara Rakyat Bersuara. Ya, perkataan-perkataan anggota kepolisian dan anggota TNI yang ditangkap di situ itu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi ini teman-teman. Maka dari itu sebelumnya kita lihat dulu tayangan ulang video bagaimana pernyataan dari Jenderal TNI yang datang ke Polda Metro Jaya membawa laporan hukum ya kepada Ferry Irwandi. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Patroli cyber ya. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Oke, jadi intinya telah dilakukan patroli cyber oleh pihak TNI dan kemudian mereka menemukan fakta-fakta adanya unsur tindakan pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, teman-teman. Kita sudah membahas video ini kemarin dan cukup ramai menjadi perbincangan di kolom komentar. Saya membaca banyak komentar teman-teman yang menjadi menarik nih teman-teman ya. Kebanyakan netizen memberikan dukungan kepada TNI untuk memproses hukum Ferry Irwandi ini teman-teman. Ada apa? Apakah rakyat kita ini sudah pintar dalam melihat atau dalam bersosial media teman-teman? Luar biasa. Nah di sini mungkin kita akan sedikit membahas tentang kenapa sih Ferry Irwandi ini sampai kedapatan itu memiliki apa yang diperkatakannya itu di depan publik itu memiliki unsur pidana. Nah kalau kita melihat Ferry Irwandi ini dalam dia melakukan apa ya teman-teman ya penjelasan terkait dengan video yang dia tampilkan di Aceh News itu di Rakyat Bersuara itu sangat-sangat benarnya menunjukkan bagaimana seorang Ferry Irwandi ini dalam menganalisa sebuah video yang beredar itu terlalu prematur untuk dia menyampaikan sebuah kesimpulan, kan kesimpulan yang sangat bisa membawa masyarakat itu berpikir bahwa institusi TNI mau dalam tanda kutip mengacaukan Indonesia dengan analisa yang sangat prematur seperti kata Bang Joshua bilang, analisa yang sangat singkat itu bahkan dalam pendengarannya pun dia salah mendengarkan apa yang diucapkan oleh kepolisian atau BRIMOB dalam video tersebut. Masa dia serta-merta membuat sebuah statement yang seperti itu? Ya, mending kita lihat dulu bagaimana gagalnya mendengar audio digital yang dipertontonkan oleh Ferry Irwandi ini dalam acara iNews Bersuara, teman-teman. Rakyat Bersuara maksudnya. Kavaleri mereka bilang ya. Kavaleri ikut rusuh di Palembang. Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Tidak kan? Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Ya, itu sudah mungkin. Saya tidak tahu kalau protapnya aparat kita seperti itu. Anyway, Nggak, apa yang bisa Anda jelaskan sini? ya di situ kan jelas ya. Kayaknya kita semua punya telinga kalau polisi bilang orang itu yang punya name tag ikut merusuh.
ikut merusuh. So, saya tidak tahu karena saya bukan intelijen. Sebentar, kita dengarkan sekali lagi ya. Kita Dengarkan sekali lagi. Dengar ya. Apa anggota mana lu? Kapeleri, ikut rusuh di Palembang. Kapolri ini ikut rusuh. Dia bilang Kapolri ini ikut rusuh. Dengarkan sekali lagi. Dia mendengar bahkan itu Kapolri, teman-teman. Kapolri ini ikut rusuh. Kapolri, saya lapor. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Kalian bayangkan, mendengar kavaleri saja dia salah dalam mendengarkan, ya, dalam mengidentifikasi audio digital. Dia salah, tapi dia dengan begitu pedenya mau membangun opini dan asumsi di atas itu, teman-teman. Ya, coba kita lihat ya. Yang pertama, kavaleri, dia bilang Kapolri. Kapolri ini ikut rusuh. Kapolri, saya laporin Panglima TNI. Terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya, Pak, kata. No. Ya, dia mengatakan ada sebuah terdengar suara yang mengatakan bukan saya. Itu anggota TNI yang ketangkap itu yang mengatakan bukan saya. Terus nggak ada bukan saya, Pak. Itu menambahkan kan. Itu jelas-jelas menambahkan. Dia mengatakan bukan saya, Pak. Padahal jelas-jelas saya mendengar, ya, orang yang mengatakan bukan saya, yang adalah orang yang sama yang mengatakan akan laporkan ke Panglima TNI, atau itu omongannya nggak terlalu jelas, tapi kita bisa mendengar, ya, suara, timbre suara, jenis suara yang sama yang mengatakan bukan saya dan akan laporkan ke Panglima TNI. Ya, bukan yang mengatakan bukan saya itu, bukan hanya saya, ya, bukan yang ini, bukan yang ketangkap yang anggota TNI itu. Coba kita dengarkan sekali lagi penjelasannya. Dua kesalahan ya. Kapolri ini. Nah, Kapolri padahal yang dikatakan kavaleri. Rusuh Kapolri, saya laporin Panglima TNI. Saya laporin Panglima ke TNI. Terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya, Pak. Nah, bukan cuma saya, Pak. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada dua artian, dua yang diteliti oleh Ferry Irwandi ini dalam video tersebut. Dua hal yang salah yang bisa kita lihat secara jelas di sini, teman-teman. Yang pertama, anggota kepolisian atau anggota BRIMOB itu mengatakan kavaleri. Sebelumnya dia mengatakan Anda dari satuan mana. Kemudian yang Bapak TNI yang ditangkap itu dia mengatakan kavaleri. Kemudian dia langsung sahut lah, kavaleri, ikut rusuh. Nah, coba kita teliti lagi dengan seksama, teman-teman. Nah, pertama Bapak ini mengatakan, kamu anggota mana kamu? Oke, kamu anggota mana kamu? Kemudian dijawab, kavaleri. Dia ngomong sangat pelan. Bapak TNI yang ketangkap ini, kavaleri. Bahkan kita nggak mendengar, hanya bisa melihat dari gerak mulut bibirnya mengucap kavaleri. Tapi kita tidak bisa mendengar, tapi dipertegas sama Bapak tadi ketika dia tanya, kamu anggota mana kamu? Dia lihat ya, dia jawab tidak terdengar sama sekali kan, kavaleri. Bahkan yang jawab kavaleri yang terdengar orang yang pegang KTA-nya, yang mungkin pegang kamera itu. Ulang ya. Nah, kavaleri yang jawab itu orang yang tidak terlihat atau tidak tersorot oleh kamera, bukan yang jawab Bapak ini. Kemudian next. Di Palembang. Nah, bukan cuma saya, bukan Bapak ini bukan Bapak TNI ini yang mengatakan bukan cuma saya, bukan ya. Berarti fix Ferry Irwandi salah dalam menganalisa video ini. Bukan cuma saya, ya. Dengar ya. Nah, bukan cuma saya dengan Panglima TNI ini kau. Itu adalah orang yang sama yang mengatakan bukan cuma saya dan Panglima TNI ini kau, ya. Adalah orang yang tidak, mungkin orang yang pegang kamera atau orang yang pegang KTA tadi ya. Nah, orang yang pegang KTA ini. Nah, lagi ya. Nah, teman-teman ya. Jadi, kalau kita mendengar konteks ini apa teman-teman ya? Ini kita tidak tahu sebenarnya apa yang dikatakan soal bukan cuma saya dan Panglima TNI ini kau. Itu tidak terlalu jelas, teman-teman. Bukan berarti serta-merta dia langsung menggiring sebuah opininya, asumsinya bahwa apakah tugas intelijen salah satunya adalah ikut rusuh dan sebagainya, teman-teman. Coba kita dengarkan sekali lagi. Kamu anggota mana kamu? Kavaleri. Kavaleri ikut rusuh, kavaleri. Kemudian dia bilang, aku ya, tapi nggak kesampaian. Nah, dari situ dia sudah nggak ngomong, teman-teman. Nah, jelas-jelas bukan ini. Masa dia mengatakan bukan cuma saya dengan nada yang sama dengan Bapak yang tadi, kavaleri. Nah, dalam hal itu teman-teman ya, si Ferry Irwandi ini menyampaikan hal-hal yang sebenarnya salah kaprah, salah dengar dia dari analisa tentang videonya. Yang pertama Kapolri ya.
Kapolri, padahal Kapolri. Yang kedua, dia mengatakan bukan cuma saya Pak, yang dia mengatakan anggota TNI yang mengatakan bukan cuma saya Pak, seolah-olah dia mau mengatakan bahwa bukan hanya satu TNI yang ikut rusuh, tapi mungkin banyak anggota TNI yang menyamar yang ikut rusuh. Mungkin dia mau giring ke sana, teman-teman. Padahal tidak ada kita mendengarkan kata dari anggota TNI yang ketangkap ini mengatakan bukan cuma saya Pak. Tidak ada, ya, tidak ada. Yang mengatakan itu bukan dia, jelas-jelas bukan ya. Jadi jelas-jelas bukan kalau kita dengar dengan seksama. Sayang kameranya agak sedikit, dia keluar dari frame kamera ya. Dalam bukan cuma saya itu, kalau dia masuk dalam kamera, saya percaya bahwa dia tidak akan terlihat buka mulutnya untuk berbicara saat dikatakan bukan cuma saya. Bukan cuma saya ya. Sekali lagi saya penasaran teman-teman. Nah, bukan cuma saya dan Panglima TNI Niko adalah satu orang yang sama yang mengatakan itu, teman-teman. Ya, itu kemungkinan dugaan saya. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Ferry Irwandi ini. Coba kita lihat. Dan sebenarnya ketika Pakai handphone nggak bisa? ya mungkin Bapak Bentar ya. ini dengan bahasa yang simple dan sederhana, dan supaya teman-teman intelijen bisa mengambil ilmu juga, mungkin kita sharing knowledge ya. Ada yang namanya Mengambil scraping, ilmu. ada yang namanya OSINT untuk berarti ya. men-track. Dengan algoritma kayak sekarang, algoritma itu akan jadi bahaya ketika kapasitas dan kapabilitas penggunanya kurang. Tapi kalau kapasitas dan kapabilitas penggunanya bagus, itu bisa jadi senjata yang sangat powerful sekali. Dan berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Ada yang ini berani? Nanti saya akan minta. Ya, itu adalah sudah dijelaskan soal gini teman-teman. Saya mau jelaskan dulu kepada kalian semua. Sebagai seorang konten kreator ya YouTube yang belajar soal SEO, Search Engineering Optimization, ya YouTuber, orang-orang yang mungkin yang baru belajar YouTube harus perlu mengetahui soal itu. Dimana kita mencari apa saja, bahkan ada tools ya kayak Social Blade, teman-teman ya. Itu juga bisa memberikan suggest atau saran-saran apa yang menjadi hal yang lagi ramai untuk diperbincangkan dan kita kemudian diarahkan untuk membuat konten seperti itu ya. Dan juga ada beberapa tools-tools yang saya sudah agak lupa namanya, saya pernah pakai tools itu, dimana dalam tools itu bisa membantu kita sebagai seorang konten kreator YouTube, yang dimana kita bisa cari nih apa yang lagi viral berdasarkan hashtag. Misalnya saya itu pembuat konten tentang politik. Nah, saya akan tulis di pencarian ya hashtag yang lagi ramai itu tulisannya politik. Hashtagnya misalnya saya ketik hashtag politik. Dan tools itu, aplikasi itu, dia akan mencari ya konten-konten kreator lain yang menjadi kompetitor saya yang menggunakan hashtag tersebut ya. Misalnya, ini saya analogikan dengan bubarkan DPR. Misalnya, ada konten kreator yang membahas soal adanya demo bubarkan DPR, hashtag bubarkan DPR. Tentu saja kalau dia buat konten supaya itu SEO-nya semakin mantap, ya, search engineering optimization-nya itu semakin mantap, dia akan memberikan hashtag yang terkait dengan isu bubarkan DPR, yang salah satunya pasti dia akan tulis hashtag bubarkan DPR, hashtag demo bubarkan DPR, hashtag semua kata-kata kunci yang berkaitan dengan isu politik bubarkan DPR. Nah, untuk memberikan hashtag bubarkan DPR bukan berarti orang itu yang menjadi pelopor untuk bubarkan DPR. Dan sampai sini kalian mengerti dulu teman-teman ya. Jadi, misalnya saya ingin membahas soal demo bubarkan DPR. Saya membuat algoritma YouTube itu membaca konten saya itu semakin kuat, yaitu saya memberikan hashtag. Misalnya yang lagi viral, misalnya hashtag maksulkan Gibran, ya, seperti kelompok mereka yang ingin maksulkan Gibran kan, atau hashtag ijazah palsu Jokowi. Bukan berarti kita mendukung ijazah palsu Jokowi, tapi kita seperti mengkotakkan konten kita ini kepada sebuah konten yang akan dibaca oleh YouTube bahwa kita membahas ijazah palsu, dan konten-konten kita yang membahas soal ijazah palsu akan lebih spesifik dibaca oleh algoritma YouTube, dan kemudian dia akan baca bahwa kita membahas soal ijazah palsu nih teman-teman. Kita membahas soal Jokowi, kita membahas soal Roy Suryo. Hashtag-hashtag yang kita taruh di dalam konten-konten kita itu yang akan dibaca oleh YouTube, dan kemudian video kita kemudian akan direkomendasikan kepada orang-orang yang suka menonton dengan atau suka mengikuti kasus ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Ya, seperti itu algoritma YouTube. Jadi, setiap konten kreator YouTube
itu dengan kompetitor lainnya, kita berusaha sebaik mungkin agar supaya lebih mendeskripsikan konten kita itu siapa dan membahas apa, agar supaya YouTube itu, algoritma YouTube, robotnya YouTube ini bisa mendeteksi video kita ini secara spesifik kita membahas apa. Itu gunanya hashtag, ya. Dan kemudian seperti yang saya percaya sistemnya sama apa yang dikatakan oleh Ferry Irwandi ini, ya. Itu sama dengan tools YouTube yang pernah saya gunakan ketika saya ketikkan hashtag bubarkan DPR. Nah, tools itu akan menyarankan akun-akun yang dimana dia itu berhasil menggunakan SEO-nya yang terbaik. Ya, yang paling tinggi itu dia berhasil menggunakan SEO, deskripsi, hashtagnya, thumbnailnya, ya, tag dalam videonya itu dia bagus, dinilai YouTube itu adalah sebuah satu kesatuan yang membuat videonya itu paling banyak dari rekomendasi. Makanya dia akan munculkan akun-akun itu yang memakai hashtag bubarkan DPR. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan sebagainya. Dan kemudian saya bisa mengambil contoh, deskripsinya seperti apa ya digunakan ya, judulnya seperti apa yang dia gunakan, tag-tagnya, tagline-nya pasti akan juga ditunjukkan oleh tools itu teman-teman. Itu tools berbayar. Aku sudah lupa apa ya nama toolsnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang dulu pernah berkecimpung di dunia SEO, mempelajari agar supaya bagaimana YouTube kita berkembang, pasti tahu aplikasi itu atau tools itu teman-teman. Nah, bukan berarti akun yang disarankan oleh tools itu, ya, itu adalah orang yang menyebarkan isu bubarkan DPR. Akan tetapi itu adalah akun yang berhasil mendapatkan SEO, berhasil mendapat buah, kalau mau dibahasakan, berhasil mendapatkan perhatian dari algoritma YouTube, sehingga kontennya itu paling banyak direkomendasikan oleh platform YouTube itu sendiri teman-teman. Bukan berarti dia menyebarkan, ya. Itu ditampilkan karena videonya atau kontennya atau akunnya yang paling banyak ditonton, paling besar nilai rekomendasinya. Jadi seperti itu, bukan berarti. Jadi apa yang disampaikan oleh ini salah kaprah teman-teman, ya, soal hal itu. Jadi ketika kita membahas soal hashtag yang dia bilang bisa ditampilkan di Google dan sebagainya, ada begitu banyak hashtag generator, ya. Soal hashtag bagaimana juga untuk tahu ketika kita ketik misalnya hashtag nanti dia akan sarankan akun-akun mana yang paling banyak, ya, menggunakan hashtag bola, ya. Akun mana yang paling berhasil menggunakan hashtag kata kunci, menggunakan judul, deskripsi, dan sebagainya. Itu berbicara soal search engineering optimization kalau misalnya di YouTube. Ya, jadi dalam hal ini, apa yang disampaikan oleh Ferry ini, yang kemudian dia mengandalkan latar belakangnya, ya, yang sekolah ini, sekolah itu, kemudian dia memperkuat asumsinya dengan mengatakan, ini dalang ini, dia mengatakan akun A, akun B, akun C, akun D ini adalah dalang perusuh. Itu bisa dituntut balik oleh akun-akun yang dituduh sama si Ferry ini teman-teman. Itu kan pencemaran nama baik. Masa hanya berdasarkan search engineering seperti itu, hanya berdasarkan dengan Google, dengan open source seperti itu, dia langsung mengatakan, oh ini dalang dari demo akun-akun ini. Setelah ketika saya melihat tidak ada kata-kata provokatif dari akun-akun tersebut di Twitter, empat-empatnya nggak ada, hanya asumsi-asumsi yang disampaikan, ya, kritik-kritik yang wajar pada batas wajarnya, tidak melanggar undang-undang, bukanlah sebuah perbuatan yang provokatif. Sebaliknya, ada tuh akun-akun yang saya lihat yang mengatakan bahwa ngapain demo di depan DPR. Mbak itu mengatakan bahwa ayo demo di apa katanya? Dia demo di bandara, demo di pelabuhan katanya. Itu yang provokatif, itu yang harus ditangkap, itu yang dalang, itu yang dibayar, ya. Makanya sampai kenapa Ferry Irwandi yang akhirnya dilaporkan polisi? Karena itu teman-teman, pernyataannya sangat prematur. Bahkan dalam mendengarkan saja Kavaleri, dia dengar menjadi Kapolri, ya. Dia mengatakan bukan cuma saya, TNI yang mengatakan itu, padahal bukan TNI yang mengatakan itu jika kita mendengar dengan seksama. Ya teman-teman ya, semoga semakin waraslah masyarakat melihat. Saya pikir adalah suatu hal yang tepat jika masyarakat mendukung TNI untuk proses hukum Ferry Irwandi. Saya pamit dulu, see you on next video and God bless.